Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 PGSDA Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini kami akan membahas tentang materi belajar kognitif. Yuk kita belajar bersama. Teori kognitif ialah teori yang mengkaji tentang bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi yang dilakukan oleh seorang pembelajar. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Tokoh teori belajar kognitif. 1. Max Wettmer, tahun 1880 sampai dengan 1943. 2. Kurikowka, tahun 1886 sampai dengan 1941. 3. Wolfgang Kohler, tahun 1887 sampai dengan 1967. 4. Curie Levin, tahun 1890 sampai dengan 1947. 5. Jean Piaget. 6. David Ausubel. 7. Jerome Brunner. 8. Albert Bandura. 9. Robert Gagnes pada tahun 1977. Kelebihan teori belajar kognitif. A. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. B. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kelemahan teori belajar kognitif. A. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. B. Sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. C. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Faktor fisik. 2. Faktor kematangan. 3. Pengaruh sosial. 4. Proses pengaturan diri yang disebut ekuilibrasi. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri.